terutama berkaitan dengan masalah perubahan harga ya, atau dikenal dengan penentuan harga yang berlaku umum ya, atau tingkat harga umum, atau disebut dengan General Price Level Adjusted Accounting. Nah, jadi dalam topik ini kita akan melihat ya, yang namanya historical cost itu banyak keterbatasan ya. Keterbatasannya terutama berkaitan dengan masalah perubahan harga. Yang namanya juga harga historis gitu ya. Harga historis dicatat sebesar harga perolehan ya pada saat tanggal terjadinya transaksi. Nah, bagaimana dengan terjadinya perubahan harga? Misal, ya kan harga gedung, ya kan harga gedung atau harga tanah lah ya. 10 tahun lalu harga tanah 20 juta. Kemudian 10 tahun yang akan datang kan harga tanah tersebut menjadi 500 juta. Nah, ini menunjukkan terjadinya perubahan harga ya. Jadi perubahan harga di sini merupakan bagian keterbatasan dari historical cost terkait dengan relevansi informasi yang disajikannya gitu ya. Dan ada beberapa metode alternatif akuntansi ya yang dikembangkan untuk mengatasi yang namanya perubahan harga itu. Bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Serta kelemahan dan juga kekuatan dari berbagai masing-masing metode. Apa saja kelemahannya dan apa saja kekurangannya ya. Nah, kelebihannya. Nah, dan juga bukti terkait dengan perhitungan yang namanya pendapatan dari masing-masing dari metode tersebut sangat tergantung ya pada perspektif yang namanya biaya perbaikan ya atau disebut dengan ya capital maintenance yang diadopsi gitu ya. Nah, jadi yang namanya historical cost ya diasumsikan uang yang ada di tangan konstan. Nah, jadi nggak sesuai dengan daya belinya. Ya, jadi historical cost diasumsikan kalau sekarang harga tanahnya 10 juta maka daya belinya adalah 10 juta ya karena menggambarkan peristiwa yang terjadi. Ada 3 komponen ya, ada 3 komponen yang terkait dengan uh, 3 komponen ekonomi yang terkait dengan asumsi valid ya atau juga kurang valid yang terkait dengan penerapan historical cost. Nah, historical cost dianggap kurang valid apabila pertama menentukan harga yang khusus ya, level perubahan harga khusus terkait dengan pilihan. Nah, di sini berupa perkembangan teknologi atau juga karena inflasi. Inflasi jelas berpengaruh ya terhadap harga serta kurs perubahan kurs. Kalau dulu dulu zaman Pak Harto 3.500 sudah tinggi gitu kan. Kalau sekarang 16.500 nggak turun-turun. Nah, itu menunjukkan pertukaran harga harga exchange rate itu berpengaruh besar ya, berpengaruh besar. Dan kita lihat keterbatasan yang namanya historical cost juga punya problem ya. Di mana problemnya adalah masalah relevansi. Ya, relevansi waktu yang terkait dengan harga. Itu masalah gitu ya. Kemudian permasalahan lainnya ada additivity. Ya, artinya permasalahan apa saja ya komponen yang harus ditambahkan gitu ya. Serta terlalu tingginya menyajikan profit seiring dengan perubahan waktu terkait dengan perubahan harga serta distribusi dari profit tersebut ya dalam kapasitas operasi. Termasuk juga di dalamnya adalah holding gain. Ya, artinya laba ya keuntungan yang diperoleh yang terjadi dari peristiwa di masa lalu ya dalam tahun sekarang yang terkait dengan pengoperasiannya di saat ini gitu ya. Dan masalah historical cost accounting juga di sini suatu metode ya yang digunakan pada saat ini harus didukung oleh profesi. Jika tidak ditemukan maka biaya manfaat dari suatu entitas maka bisa apa ya bisa bisa tidak diakui ya. Nah, jadi inilah definisi income ya. Jadi yang namanya income itu adalah maksimalisasi ya konsumsi dari satu periode ya terkait dengan atas akhir periode dan dimulai dari awal periode. Nah, jadi itu upaya maksimalisasi konsumsi ya.
Dan yang namanya income di sini merupakan apa ya, tidak lepas dari notasi yang namanya capital maintenance. Nah, jadi capital maintenance ada unsur penambahan, dan perbedaan capital maintenance di sini disebabkan oleh beberapa perspektif yang berbeda, terutama pandangannya terkait dengan income. Nah, jadi yang namanya perspektif maintenance apa saja? Perspektif keuangan, ya kan? Kemudian perspektif daya beli, ya. Kemudian juga perspektif pengoperasian secara fisik. Nah, tiga hal inilah yang merupakan variabel, ya, penentu dari yang namanya capital maintenance. Jadi capital maintenance di sini dipengaruhi oleh tiga perspektif ini. Dan untuk mengembangkan terkait dengan perubahan harga, maka dilakukan penggunaan harga yang mengindikasikan harga historis terkait dengan perubahan harga, ya. Dan yang namanya current purchasing power, ya, atau disebut dengan tingkat harga berlaku umum, ya, pada saat ini, ya, atau disebut dengan current purchasing power accounting. Nah, ini disebut dengan general purchasing power accounting atau harga-harga yang berlaku umum, ya, konstan, ya, seiring dengan perhitungannya dihitung dengan satuan mata uang atau dengan dolar, ya. Jadi berdasarkan sudut pandang ini, bahwasanya timbulnya harga jika, ya, sebuah entitas mendistribusikan, ya, laba yang tidak disesuaikan berdasarkan laba historis, dan juga dari suatu entitas didistribusikan merupakan pada bagian capital, ya. Nah, untuk perhitungan yang namanya tingkat harga umum di sini, gitu ya, itu menggunakan indeks, ya, indeks harga, gitu kan. Makanya sekarang kalau kita mengukur pertumbuhan ekonomi, gitu ya, maka pertumbuhan ekonomi itu diukur dengan indeks, gitu kan. Apakah indeks namanya ada namanya PDRB harga berlaku, ada namanya PDRB harga konstan, gitu kan. PDRB harga berlaku, harga konstan itu menggunakan harga indeks, ya kan. Nah, jadi harga indeks di sini diterapkan untuk, ya, tingkat harga berlaku umum, ya, atau disebut dengan general price level accounting. Nah, jadi kalau kita punya data historis, ya kan, misalnya harga gedung tadi harus kita kalikan dengan indeks. Nah, indeks ini indeks apa? Mau indeks inflasi, gitu kan. Harga 10 juta ditambah inflasi ditambah perubahan kurs, berapa jadinya harga 10 juta? Ya, artinya sudah masuk, itu disebut dengan, ya, tingkat harga umum yang berlaku atau general price level accounting, gitu ya. Dan tingkat harga umum di sini bisa juga dipengaruhi oleh penyusutan, gitu ya. Nah, kenapa dipengaruhi oleh penyusutan? Ya, karena penyusutan berlaku, ya, bisa dibebankan seiring dengan bertambahnya waktu, gitu kan, seiring dengan perubahan waktu. Jadi yang namanya penyusutan variabel juga, gitu kan, dalam menentukan level tingkat harga umum yang berlaku. Nah, indeks harga di sini adalah indeks harga yang tertimbang, yang berasal dari current price, ya, artinya berdasarkan pada harga yang berlaku, ya, baik barang maupun juga jasa yang diukur dengan ukuran tertimbang atau disebut dengan weighted average, ya kan, tingkat harga yang berlaku umum. Jadi dasarnya itu, misalnya kalau di Australia ada Australian Consumer Price Index. Kalau Indonesia pun juga ada, saya kurang tahu indeks harga umum yang ada di Indonesia apa, gitu ya. Nah, ini digunakan sebagai kalkulasinya untuk menghitung penambahan dari pencatatan yang menggunakan basis historical cost tadi, gitu ya. Dan harus disesuaikan, ya. Jadi disesuaikan, ya, pada akhir periode. Hasil dari penyesuaian tersebut diterapkan untuk perkiraan yang historical cost. Nah, sehingga nantinya menimbulkan aset, ya, mana yang aset moneter dan juga aset yang non moneter dipisahkan, ya. Dan untuk perhitungan penyesuaian tersebut, gitu ya, inflasi juga harus dihitung. Selain dari inflasi, apalagi, ya, selain dari inflasi adalah monetary liabilities gain, ya. Jadi monetary liabilities gain di akhir dibayarkan untuk akhir periode, ya. Kemudian harus mengidentifikasi, ya, perubahan aset moneter, ya, sehingga menghasilkan pendapatan, ya, atau juga menghasilkan beban. Nah, ada kelebihannya
untuk perhitungan harga, kemampuan penyesuaian berdasarkan tingkat harga yang berlaku sekarang, yaitu datanya dapat selalu digunakan ya, nah ditambahkan dari yang namanya nilai historis ya. Kemudian tidak dibutuhkan biaya yang sudah terjadi ya, atau juga data-data yang berkaitan dengan nilai aset yang berlaku dan hanya menggunakan indeks ya, yang disebut dengan CPI ya. Jadi data CPI ini selalu dijadikan pedoman ya, atau juga dijadikan dasar perhitungan ya untuk yang namanya adjustment. Nah, sedangkan ketidakunggulannya apa? Nah, ketidakunggulannya adalah yang namanya CPI tadi itu bergerak, berubah gitu kan. Terkadang juga tidak merefleksikan harga khusus dari pergerakan dari setiap industri. Sama ya, sama rata dibuatnya. Nah, jadi CPI itu kelemahan juga ya. Dan juga informasinya disamaratakan ya, disamaratakan berdasarkan pada sudut pandang user. Jadi nggak berdasarkan pada karakteristik industri ya. Serta studi-studi terkait dengan reaksi harga saham itu menunjukkan dukungan ya terkait dengan kemanfaatan dari cost price index tadi. Maka digunakanlah ya, karena yang namanya historical cost tadi tidak relevan ya, maka digunakanlah yang namanya current cost accounting, harga berlaku. Jadi harga berlaku ini didasarkan valuation ya, bukan adjustment. Ya, jadi penilaian ya, bukan adjusted. Ya, jadi beda antara valuation dengan adjusted. Dan perbedaan ini akan menghasilkan laba yang berbeda ya, dari sehingga menciptakan yang namanya holding or gain ya. Dan untuk itu holding or gain di sini tidak lepas dari yang namanya treatment ya, artinya di sini financial capital maintenance perspective atau juga physical, tadi kan ada 3 ya, physical capital maintenance perspective atau juga physical capital maintenance perspective berkaitan dengan holding gain atau holding loss itu di treatment ya, terhadap income. Begitu juga untuk physical maintenance ya, holding gain-nya juga di treatment terhadap yang namanya capital adjustment. Ya, jadi kalau dia financial capital terhadap income, kalau dia physical capital terhadap capital adjustment ya. Nah, untuk adjustment ini bisa menggunakan pendekatan Edward and Bell. Jadi pendekatan Edward and Bell adjustment itu biasanya dibuat berdasarkan pada tahun akhir dan perkiraan historis didasarkan pada adjustment. Dan laba operasi gitu ya, itu dihitung ulang ya, menggunakan yang namanya biaya pergantian ya, atau replacement cost. Nah, itu dengan pendekatan Bell. Nah, pendekatan Bell juga di sini yang akan tetapi holding gain termasuk juga di dalam hitungan business profit ya. Jadi business profit menunjukkan bagaimana suatu entitas ya dari masing-masing item financial term ya meningkat ya seiring dengan meningkatnya biaya. Keuntungan dari current cost accounting juga. Nah, di sini berbeda laba operasi ya. Jadi kalau udah berbeda laba operasi, maka holding gain atau juga holding loss-nya juga berbeda ya. Sehingga perbedaan holding gain di sini berdasarkan pada pergerakan pasar ya. Dan juga tergantung pada pengendalian pihak manajemen. Nah, jadi yang namanya current cost tadi solusi gitu ya, solusi atas historical cost. Nah, akan tetapi yang namanya current cost accounting ini belum tentu juga sempurna gitu kan. Ada aja yang mengkritik. Nah, apa yang dikritik terkait dengan pendekatan current cost? Nah, current cost di sini yang dikritik adalah aspek replacement cost. Artinya biaya penggantian aset gitu ya. Jadi biaya pergantian aset tidak sama seluruh perusahaan, beda-beda ya. Tergantung apa? Tergantung jenis industrinya. Nah ini ya. Jadi ini yang dikritisi dari current cost. Karena yang namanya current cost itu kan global ya kan, harganya aja. Tapi harga di perusahaan industri mana nggak dipertimbangkan. Nah ini kelemahannya ya. Dan juga sangat sulit ya untuk menentukan biaya replacement cost ini.
Nah, jadi di dalam menggunakan current cost itu hanya menggunakan indeks, gitu kan? Indeks itu dikalikan. Misalnya itu tadi ya, harganya 10 juta dikalikan indeksnya. Nah, itu indeksnya disamaratakan semua. Tidak dipisahkan berdasarkan pada karakteristik industrinya. Dan pengalokasian biaya replacement cost itu berdasarkan pada depresiasi ya. Jadi depresiasi faktor yang perlu dipertimbangkan ya, yang dalam hal ini berpengaruh besar. Chambers tahun 95 mengklaim ya bahwasanya ini tidak relevan ya dan juga misleading. Nah, jadi kelemahan juga yang namanya current cost ini ya. Dan current cost itu selanjutnya isu-isu yang merupakan isu kontemporer ya, Chambers yang mengemukakan itu. Karena berdasarkan penilaian aset itu menunjukkan bahwasanya exit price berdasarkan pada basis ya, basisnya adalah basis penjualan ya. Jadi Chambers berargumen informasi kunci dalam pengambilan keputusan itu adalah kapasitas untuk beradaptasi. Jadi yang namanya penyajian neraca ya atau disebut dengan statement of financial position itu menunjukkan bahwasanya harga jual dari sebuah entitas ya. Dan profit berhubungan langsung ya dengan masalah capital. Kemudian dalam pendekatan Chambers juga difokuskan pada kesempatan yang peluang-peluang baru. Ya, peluang-peluang yang baru adalah kemampuan dari suatu entitas beradaptasi dengan sirkum ya atau juga siklus. Jadi kemampuan perusahaan masuk dalam pasar yang berkaitan dengan tujuan cash diadaptasi dari kondisi kontemporer. Jadi diasumsikan tujuan dari akuntansi adalah untuk memandu ya tindakan di masa yang akan datang. Nah ini. Akan tetapi juga yang namanya COCOA tadi gitu ya atau disebut dengan ini ya continuously contemporary accounting yang dikemukakan oleh Chambers juga banyak dikritik juga ya kan. Dikritiknya yang mana? Nah, jika implementasi COCOA ini hal yang mendasar dari akuntansi keuangan, maka dampaknya pada pengakuan pendapatan. Jadi pengakuan pendapatan banyak dikoreksi, kemudian juga aspek sosial lain dan juga aspek lingkungan. Nah, ini yang berpengaruh. Selain itu juga aset secara spesifik ya berdasarkan pada nilai ya, nilai dari COCOA sebab dipisahkan berdasarkan pada nilai kegunaan. Oke ya, kemudian kita lihat juga demand for price adjusted accounting information ya. Bagaimana pasar merespon ya terkait dengan harga dianggap tadi historical cost tidak relevan gitu kan. Maka lahirlah solusi menutupi kelemahan historical cost yaitu namanya current cost accounting gitu ya. Nah, current cost accounting itu juga dianggap relevan. Walaupun dia relevan tetap ada yang mengkritisi. Nah, sekarang bagaimana perspektif pasar gitu kan terkait dengan yang namanya harga tersebut apakah memang sudah betul-betul mencerminkan informasi gitu kan bagi si pengguna kan ya. Karena yang namanya pasar itu kan tidak memandang metode ya. Mau metode historical cost, mau metode current cost gitu kan. Yang penting sama saya bisa memprediksi ke depan data yang ada gitu kan. Nah, tentu saja dalam hal ini ada bukti yang terbatas terkait dengan reaksi pasar atas penerapan current cost atau juga cost price level information ini. Nah, di mana informasinya adalah didapatkan little or no share price reaction ya. Jadi nggak ada reaksi pasar lah ya. Dibuktikan dari harga saham. Jadi orang yang menggunakan informasi historical cost kayak mau pakai current cost nggak ada apa-apa pengaruhnya terhadap harga saham, ya kan? Sehingga informasi yang disajikan mau menggunakan metode historical cost maupun juga non historical cost no problem bagi pasar kan gitu. Hasilnya menunjukkan terbatasnya
memang didukung dari riset-riset yang terbatas ya, reaksinya tidak ada. Ya dengan kata lain sama aja ya. Mau disajikan pakai historis cost, oke. Mau disajikan menggunakan current cost juga nggak masalah. Itu dari perspektif pasar ya, demand for price adjusted accounting information. Ya mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan dari sekalian. Dari keandalan historical cost dan juga current cost, ya kan? Pak, Jelas ya? izin, Oh ya, ya, silakan. Pak izin bertanya, Pak. Tadi bagaimana Pak perlakuan historical cost jika terjadi inflasi yang tinggi, Pak? Ya, jadi yang namanya pendekatan historical cost itu nggak relevan kalau adanya inflasi gitu kan. Kalau adanya perubahan kurs, maka dianggap lemah yang namanya historical cost dengan kondisi itu. Maka caranya bagaimana? Caranya menggunakan current cost price, ya kan? Menggunakan yang namanya indeks, yang namanya CPI. Jadi harus ada indeks yang namanya indeks CPI. Indeks CPI itu apa? Indeks yang sudah memasukkan faktor inflasi, sudah yang memasukkan faktor perubahan apa ya, perubahan harga atas kurs. Nah, jadi menggunakan CPI menutupi kelemahan yang namanya historical cost. Nah, sekarang dua metode itu dianggap apa ya, lebih relevan agar karena beda ini kan. Saya sebagai pemilik menginginkan nilai saya, aset saya nggak turun karena saya menggunakan historical cost kan gitu kan. Masalahnya itu. Saya nggak mau tanah saya di Namorame dihargai orang 10 juta. Padahal harganya sekarang udah 100 juta. Kan gitu kan. Kenapa 100 juta? Oh iya Pak, udah naik inflasi sekarang. Ya kan, udah beda harganya. Dulu harga 5.000 itu nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Sekarang harganya udah 100.000 gitu kan. Kalau dulu 5.000 beli lontong bisa. Kalau sekarang beli lontong 25.000 gitu kan. Artinya tanah saya itu waktu harga yang masih rendah gitu kan. Nah, jadi caranya gimana? Ya caranya ya diapakanlah, disesuaikan dengan apa? Dengan indeks. Indeksnya indeks yang namanya CPI tadi, cost price index. Jadi cost price index memasukkan unsur inflasi ya, dan juga unsur kurs mata uang, fluktuasi mata uang ya kan. Zaman Pak Harto berapa dolar? $1? 3.500 atau 2.500 gitu kan, tahun 98. Sekarang berapa dolar? 16.500. Nah, ya nggak turun ya. Kenapa bisa berubah? Ya karena udah berubah harga. Nggak mungkin lagi 3.500 gitu kan. Nah, itu kelemahan historis. Dan kelemahan historis itu ditutupi dari CPI. Nah, bagi saya sebagai, kalau itu tadi dari sisi pemilik owner ya, kalau saya sebagai pialang yang jual beli saham, ada pengaruh nggak bagi saya itu? Nah, hasil dari presentasi ini menunjukkan harga itu nggak ada masalah. Mau pakai historis, mau pakai tingkat harga umum yang disesuaikan, nggak apa-apa. Harga saham itu tetap itu aja, nggak naik ya. Itu ya kira-kira. Nah, untuk demand price adjusted accounting di sini harus ada survei lah ya. Survei oleh manajer yang menemukan bahwasanya terbatasnya dukungan yang pada current cost accounting itu. Dukungannya di mana? Pengungkapan, ya kan, kemudian lack of agreement, pendekatannya itu penyebab kelemahannya ya. Selain itu juga lobby. Ya lobby perlu gitu ya. Watt and Zimmerman mengatakan lobby itu lobby kemana? Ya lobby itu adalah lobby kepada penyusun standar ya. Jadi penyusun standar atau disebut dengan FASB ya, Financial Accounting Standard Board harus mendiskusikan itu bahwasanya perlunya tingkat harga umum dan menunjukkan bahwasanya pendekatan politik merupakan faktor utama ya untuk menentukan bargaining posisi. Perusahaan besar punya kepentingan yang besar terhadap yang namanya general price level accounting,
terkait dengan penyajian labanya. Karena bisa beda ya laba itu dengan general price level dengan historical cost. Lebih tinggi yang mana? Pasti historical cost kan itu ya. Pasti historical cost. Kenapa? Karena dia mendepresiasi pada harga historis kan, bukan mendepresiasi pada harga yang berlaku, harga pasar. Nah, itu jadi bedanya beda harga, beda laba ya. Kalau beda laba beda bonus. Kalau beda bonus beda pajak. Kalau beda pajak maka beda dividen. Dampaknya ke sana. Jadi faktor lobby harus dilakukan untuk mengadaptasikan di standar ya. Nah, jadinya ini kan apa ya, dukungan tahun 1988. Akhirnya apa sekarang? Yang namanya fair value kan dipakai. Jadi fair value itu berjalanlah pada saat ini, dan fair value itulah yang menjadi patok patron ya pada saat ini, sehingga historical cost itu nggak dipakai gitu ya. Jadi historical cost itu nggak dipakai, sekarang menggunakan yang namanya fair value. Udah berhasil lobbynya ini. Itu ya. Moza, Sapira. Nah, itulah ya terkait dengan topik kita di yang namanya normatif teori accounting di sini ya. Jadi yang namanya normatif itu menyesuaikan teori-teori yang menyesuaikan dengan keadaan ya pasar ya. Jadi bukan berdasarkan fakta empiris ya, tetapi memang keadaannya normatif accounting teori. Nah, silakan adik-adik sekalian, ada lagi yang mau kita discuss terkait topik ini? Silakan. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita di hari ini, yang pertemuan yang keempat ya, saya kira. Ya, nanti saya share lah ya untuk bahan untuk UAS-nya ya, supaya nanti kita bisa kerjakan dari sekarang ya, dan kita terbitkan ya pada jurnal yang terjangkau ya, sehingga UAS-nya ada hasil, ada apa ya, ada pertinggal ya. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita di pagi hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama. Boleh meninggalkan ruangan.